Jadi mulainya tuh dari nyimpen hasil datanya yang udah ada di Google Forms. Terus pasti save ke komputer, ntar hasilnya bakal kayak gini. Ini kan infonya semua. Terus habis itu yang kita butuh itu buat Smart PLS itu nomor-nomornya dari sini nyampe ujung sini. Nah, nomor-nomornya ini kita copy jadinya. Kita pencet ini, copy. Terus habis itu kita masukin ke lupa sekalian sama judul-judulnya aja biar gampang. Ini judulnya juga ikutan di copy, jadinya mulai dari sini sampai ke sini di copy. Habis itu buka notepad gitu, semacam notepad atau apapun file yang bisa jadi .txt punya. Notes, misalnya notes ini nih, bukan notes ini, teks. Oh, ini nama filenya nih, text edit. Ya, namanya tiap komputer beda-beda, pokoknya kayak untuk kayak aplikasi buat notes gitu. Terus bikin note yang baru nih, kayak note kosong gini. Kalau di Windows namanya beda lagi, tapi intinya buka ini, habis itu baru biar gampang full screen aja ini. Habis itu kita paste di sini. Terus habis itu ini kan ada nama-nama judul-judulnya. Tapi ini nama tiap judulnya nih diganti. Kalau misalnya yang ini negara tempat iPhone berasal, berarti kan country of origin. Jadinya ini COO1, COO2, COO3, COO4, COO5. Jadinya ini dihapus, diganti aja namanya jadi apa sih namanya, jadi yang COO. Terus habis itu ntar kalau misalnya mulai dari sini nih, misalnya nih informasi yang saya dapatkan dari apa gitu itu kan online customer review, berarti ini OCR1. Terus yang ini OCR2, OCR3, OCR4. Pokoknya namanya diganti aja. Terus ntar hasilnya pas udah diganti jadi kayak gini nih contohnya nih. Ini yang kemarin pakai. Nih. Tuh jadinya kayak gini kan. Ini kemarin jawaban hasil pretest yang CO1, CO2, CO3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini OCR. Habis itu T, terus habis itu ini PI. Pokoknya judulnya diganti aja jadi ini semua. Nah, udah gitu baru itu hasilnya bisa dipakai di Smart PLS. Nah, ini new project. Caranya itu bikin dulu new project. Name latihan. Nah, ini kan udah ada nih, ini masih kosong tuh. Caranya itu pertama itu harus buat dulu bentukan bulat-bulatnya kan. Itu pakai laten variabel, terus habis itu bikin 3. Jadinya yang ini untuk apa sih namanya? Untuk OCR, untuk trust, terus habis itu untuk apa pula, country of origin habis itu
Di sini baru untuk purchase intention kan. Nah, ini kebanyakan ini harus dihapus. Di. Oke. Terus ini satu-satu di rename. Ini COO. Kan country of origin. Terus ini juga di rename. Ini OCR. Oke, habis itu ini juga di rename jadi trust. Udah, ini jadi PI. Habis itu pencet yang ini double bentar ini connect dulu. Soalnya kan kita kan bentukannya gini. Jadinya di connect. Pencet connect. Terus habis itu baru kita ke click here to import data kan. Terus dari desktop kita cari yang .txt tadi, udah bukan yang XLSSX ini. Jadinya dipilih yang ini, yang hasil pretest saja, txt. Oke. Nah, ini muncul semua nih di sini. Nah, di sini juga. Ini tuh muncul di sini ada minnya, median, min, max. Ini tuh buat informasi tambahan aja, nggak benar-benar kepake. Habis itu balik ke sini. Nah, ini tuh habis itu kita harus tambahin lagi dari sini. Nyampe ke sini. Kita masukin ke COO. Jadinya semua yang COO masukin ke CO. Nah, dia otomatis langsung muncul kayak gini, tapi kadang kayak kalau berantakan gini pindahin aja. Nah, ini OCR juga dipindahin ke sini. Terus habis itu T-nya juga dipindahin aja. Udah gitu terakhir PI-nya dipindahin. Nah, udah kayak gini tinggal di calculate. Oke, start calculation. Udah nih. Ini kalau udah kayak gini, mau nyari apa-apa, nyarinya di bawah sini nih. Misalnya mau nyari outer loading. Tuh. Ini ketahuan semua ini. Jadinya yang di bawah, kalau misalnya pakai Smart PLS detect-nya kalau misalnya di atas 0,7 itu kan bisa diterima. Kalau ini nggak bisa diterima, makanya dimerahin, jadinya sesuai warnanya ini. Tuh. Ini untuk outer loadingnya. Habis itu nyari R-square ada juga. Terus habis itu reliability sama apa sih namanya, sama validity bisa ngecek juga tuh. Kalau ditanya kerombak alfanya di sini, composite reliability, average variance. Habis itu diskriminan validity-nya. Tuh, ini juga ada informasinya, semuanya ada. Ini nggak penting. Mana lagi yang penting ya? Ini VIF juga kepake di skripsi. Pokoknya semuanya ntar tinggal nyarinya di bagian sini aja nih. Di bawah sini semuanya udah lengkap, semua yang dibutuhin taruh di skripsi. Tapi belum kelar nyampe sana doang sih. Jadinya balik lagi ke ini latihan. Ntar bakal ditanya buat hasil yang bootstrap-nya. Kalau yang ini tuh hasil sebelum di bootstrap, baru hasil kalkulasi biasa doang. Kan di skripsinya kan ada dua ini bentukan, yang bentuk kayak gininya. Yang satu itu hasil ini,
Yang satunya lagi itu hasil bootstrap. Nah, buat nyari hasil bootstrap itu bedanya ini calculate bootstrapping. Terus habis itu start calculation. Udah, ini hasil bootstrapnya. Mau nyari apa-apa di sini bisa. Terus habis itu ini juga udah hasil bootstrap punya semua nomor-nomornya. Terus habis itu kalau misalnya deskripsi, tuh kalau deskripsi ini kan yang bawah hasil after bootstrapping, kalau buat nyari after bootstrapping. Terus habis itu ini yang before bootstrapping. Terus info-info yang dibutuhin kayak ini semua tadi nyarinya udah ada tadi yang gue kasih lihat. Iya sih, udah kayaknya itu doang sih. Oke.